Saudara. Karena apa? Karena semua bagian itu adalah menjadi satu kesatuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya karunia kecil, karunia besar, tidak ada, saudara. Karena kita semuanya nanti kalau Tuhan sudah izinkan terjadi pembangunan tubuh Kristus itu komplit, maka kita semuanya mendapat kedudukan yang sama di dalam Tuhan. Ya, bahkan firman Allah katakan justru kepada anggota tubuh yang tidak elok itu diberi perhatian khusus. Saudara, ya, oleh sebab itu jangan sampai saudara sekalian lalu berkecil hati. Malah aku yang gereja cuma bagian nyapu gereja tok, jangan kecil hati, saudara. Karena di dalam kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita itu supaya kita semuanya tergabung di dalam pembangunan tubuh Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Nah, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, terus menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara ya, dikatakan jelas sekali firman Allah di sini bahwa kita itu mempunyai karunia yang berlain-lainan. Kalau tadi dalam Efesus itu memang karunia itu karunia yang luar biasa, seperti rasul, nabi, penginjil, lalu guru, lalu gembala di dalam kisah rasul, di dalam Efesus tadi. Tetapi di sini ini tidak kalah pentingnya juga. Ya, di sini ini ada beberapa karunia. Dikatakan di situ karunia untuk melayani, karunia untuk memberi, karunia untuk memimpin, karunia untuk berkemurahan, menasihati, mengajar. Itu kan semuanya ada pada kita, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak mau karena kita pengennya menjadi karunia itu kalau bisa karunia yang besar. Tetapi itu bukan ukuran daripada firman Allah. Yang dinamakan menyerah itu tidak begitu itu, saudara. Orang yang menyerah itu dikatakan di sini, hendaklah dia melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah itu, saudara. Iman kita bagaimana? Kalau iman kita itu ya iman saya sekarang ini ada di Sarongan. Kalau iman itu terus saya pupuk, saya percaya Tuhan pasti akan menambahkan karunia-karunia kepada saya, kepada saudara sekalian juga. Saudara, jadi iman kita jangan sampai memulai saya beriman yang besar, ya bisa saja. Tetapi iman yang dikehendaki Tuhan sekarang ini adalah iman di mana Tuhan itu tetapkan kepada kita, tempatkan kepada kita. Nah, kalau kita itu beriman di situ sekalian, nanti dengan iman yang disertai dengan perbuatan nanti akan bertambah-tambah karunia-karunia kita itu.
pada waktu hari Kamis yang lalu, saudara sekalian, hari Kamis yang lalu, bukan Kamis ini, kan saya itu berjumpa dengan Pak Kapolri maupun Pak Pangdam, saudara sekalian, ya saya jumpa bisa yaitu foto bersama dan bisa yaitu berdoa, saudara sekalian, ya saya di situ. Lalu di situ tuh ada satu janji, yang namanya janji, ya, bahwa Pak Kapolri itu mau memberikan mobil kepada lintas agama. Memang waktu itu dari pimpinan NU Banyuwangi mengatakan kami itu butuh mobil untuk kebersamaan Pak Kapolri. Ya udah, nanti saya beri nanti. Lalu teman-teman pendeta begini saudara. Nah nek, bamak untuk mobil mana? Lah mobil omanan kan tahu gitu. Saudara, ya saya katakan ya mari siapa yang mau memakai ya silahkan sudah. Wong saya juga punya mobil sendiri. Lalu timbul, nek mobil kuwi dikekne wong liya omanan. Kira-kira wong liya kuwi sanggup ragati ora? Saya katakan, loh saya mobil saya itu majek itu saya sendiri. Kalau rusak ya saya sendiri. Nah kalau sekarang ada mobil yang dari Bamak itu diberikan kepada hamba Tuhan, lalu hamba Tuhannya minta kepada Bamak, ya lucu dong. Jadi mari kita belajar, bukan berarti sesuatu tidak, tetapi yang kita imani itu pasti Tuhan akan tambahkan kepada kita, saudara. Itu namanya kita menyerah, saudara. Dan firman Allah katakan di sini sekalian, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Yang kedua, motivasi kita di dalam karunia-karunia itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nanti kita lihat bedanya melayani dan dilayani itu apa. Jadi iman harus ada pada kita, lalu kemauan untuk melayani itu bagaimana. Dan melayani yang benar itu dikatakan di sini harus dengan hati yang ikhlas. Nah itu. Jadi melayani itu disertai dengan hati yang ikhlas. Bukan dengan mempunyai motivasi sesuatu, tidak. Ini namanya penyerahan. Sudah dengan ikhlas dikatakan sini harus dengan rajin. Nah, melayani itu bukan danyeng, tetapi melayani itu dengan penuh kerajinan. Ya, harus punya tanggung jawab. Dan dikatakan situ disertai dengan sukacita. Jadi karunia yang ada pada saudara itu bukan untuk kepentingan saudara sendiri, tapi semuanya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, membantu orang-orang kudus, saudara. Ya, ini rintangannya berat sekali, saudara. Rintangannya berat sekali. Kalau kita itu tidak mempunyai motivasi untuk Kristus, maka kita tidak akan bisa melayani di situ. Saudara, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kalau dibacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ini rintangannya di sini ini, saudara. Roma pasal 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 12. Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah itu saudara, ini harus ada pada kita. Yang menjadi halangan adalah pikiran kita. Selama pikiran kita tidak tertuju bahwa kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan, maka itu nanti akan merupakan kegagalan kita. Kita akan cemburu ketika seseorang itu berhasil, saudara. Tetapi kalau saudara sekalian mengatakan aku bisa karena Tuhan dan untuk Tuhan, maka disitulah saudara sekalian ada satu bentuk yang namanya penyerahan. Dan penyerahan yang demikian ini merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, ayat 3 jelas sekali mengatakan, hendaklah kita jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Bukan berarti saudara sekalian tidak mempunyai cita-cita, tidak. Tidak begitu maksudnya ini. Maksudnya adalah supaya kita itu ada namanya ketekunan di dalam apa yang Tuhan percayakan. Selama kita tekun di situ, pasti kok kita nanti semakin hari akan semakin naik. Iya betul itu sekalian. Tetapi kalau saya, aku pengen gini, aku pengen gini, aku pengen gini. Tuhan itu tahu hati saudara sekalian. Tuhan itu juga tahu isi hati saya. Saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita itu ada yang namanya bentuk yang namanya kesetiaan. Tuhan tahu itu. Kalau kita setia, kita setia. Pasti Tuhan itu memberikan satu hadiah, satu upah untuk hamba-hambanya yang setia di dalam menjalankan panggilannya. Ya, manusia itu memang memiliki keinginan, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita percayakan diri kita. Tuhan, aku menyerah. Aku menyerah Tuhan, supaya dalam penyerahan itu Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat iman kita, Tuhan lihat kerajinan kita, Tuhan lihat pelayanan kita, Tuhan lihat sukacita kita. Maka terjadi suatu upah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian ini, saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita lihat satu contoh sekalian, bagaimana yang dimaksud penyerahan itu, saudara. Kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ini sekalian berbicara yaitu korban tabisan dan juga pakaian, tetapi kita akan lihat yang berbicara korban tabisan sekalian. Ya. Kita baca ayat yang 35 dan kita nanti berhenti di dalam ayat yang 40 juga. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, perhatikan ini saudara. Ya. Jadi dari sini ini kita bisa melihat bagaimana usaha atau cita-cita keinginan daripada dua muridnya Yesus itu. Namanya Yakobus dan Yohanes. Memang Yakobus sama Yohanes ini bersaudara-saudara. Ya. Yakobus sama Yohanes ini dikenal dengan sebutan anak buah Nergis. Artinya anak-anak guntur. Saudara. Dan Yakobus sama Yohanes ini termasuk murid-murid yang dicintai Yesus, terutama Yohanes ini. Sehingga dia berani untuk mengajukan satu permintaan. Nah, permintaannya itu kalau menurut Yakobus sama Yohanes ya lumrah, karena mereka adalah murid-murid yang dikasih oleh Yesus. Mereka minta supaya diperbolehkan yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Jadi Tuhan Yesus diapit begitu, saudara. Tetapi Tuhan tidak menjawab iya atau tidak. Tuhan menjawab bahwa untuk duduk di sebelah kanan atau kiri itu yang menentukan adalah bukan Yesus tetapi Allah Bapa. Artinya apa? Untuk mendudukkan, untuk memberikan karunia pada waktu ini Yesus masih menjadi seorang manusia yang bersifat hamba. Dia masih melakukan tugas yang harus dilakukan dan ditugaskan oleh Bapa di surga. Saudara, ya, Tuhan mengatakan di sini ini bahwa untuk menempati itu semuanya sudah ditentukan Tuhan. Seperti saudara sekalian dan saya ini juga begitu. Ada yang dipakai melayani, ada yang dipakai untuk memberi, ada yang dipakai untuk berkhotbah, ada yang dipakai untuk menasihati, ada yang dipakai untuk memberikan kemurahan. Semuanya itu Tuhan yang menentukan, saudara sekalian. Ya, ini harus kita pikirkan. Kalau pikiran kita sih ya paling tidak ya kalau bisa enak-enak begitu. Tapi itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tahu kedudukan kita. Caranya bagaimana? Ya caranya saudara sekalian harus banyak berdoa. Kalau saudara sekalian berdoa, Tuhan beri saya Tuhan supaya menjadi berkat. Maka ketika saudara sekalian sudah dapat berkat, saudara harus juga menyalurkan berkat. Tapi kalau saudara sekalian, Tuhan beri saya Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saudara diberkati sama Tuhan, saudara tidak pernah memberi, suatu saat saudara sekalian tidak akan diberkati Tuhan. Wah, kamu itu minta diberkat, menjadi berkat, tak kasih kamu kamu habiskan sendiri. Begitu saja. Tuhan beri aku supaya aku bisa melayani. Saudara diberi karunia-karunia oleh Tuhan, tapi tidak melayani. Suatu saat bisa saja karunia itu diambil oleh Tuhan. Tuhan beri aku supaya aku berkemurahan. Saudara sekalian diberi kesabaran, diberi demikian, tapi tidak mau melakukan. Itu sudah ada. Ada kapling-kaplingnya sendiri untuk saudara sekalian. Tapi saya katakan, itu bukan berarti nasib. Bukan. Karena kalau itu berbicara karunia dari Tuhan, dan saudara sekalian tekun karunia itu, maka firman Allah katakan barang siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya dengan perkara besar. Jadi karunia saudara sekalian bisa bertambah
Oh, saya juga begitu, saudara. Saya percaya kalau saya setia dalam karunia yang saya dapatkan ini, saya akan ditambahi dengan Tuhan karunia-karunia lain. Yang penting adalah kita menyerah kepada Tuhan. Nah, perbuatan mereka berdua itu bukan berarti lalu teman-temannya senang, tidak. Justru menjadi satu perselisihan. Ayat yang ke-41 sampai 45. Coba kita baca. Ayat 41 sampai 45. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Ini saudara namanya penyerahan. Ini yang disebut penyerahan, menyerahkan. Manut siapa yang memberi tugas. Ya, kalau kita bisa menempatkan di sini, ini luar biasa. Jangan sampai saudara sekalian yang sudah diberi berkat oleh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Wah, berkat itu kan bukan hanya berupa uang, saudara. Ya, berkat itu bukan hanya berupa kekayaan. Berkat itu juga bisa berbicara soal waktu. Jadi kalau waktu saudara sekalian, waktu yang banyak bisa saudara sekalian ada, itu harus kita gunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara sekalian, jangan kita buang-buang waktu. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, firman Allah katakan sini, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan dulu. Nah, itu. Kita tidak bisa jadi besar kalau kita tidak pernah melayani. Kalau melayani Tuhan juga melayani sesama. Iya. Mari kita ubah pikiran kita. Firman Allah katakan sini. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, hamba dan pelayan itu adalah pribadi yang tidak mempunyai satu kehormatan. Kalau kita menjadi pelayan, ya butuh manut sing duwe restoran. Kalau kita menjadi pelayan restoran, ya kita harus manut aturan di situ itu. Saudara, tidak bisa kita pakai aturan sendiri, tidak bisa. Saudara, ya. Kalau kita ingin menjadi sesuatu, kita bagaimana katakan, kalau kita itu menjadi hamba, ya harus manut dengan majikan kita. Bisa mungkin kalau usulan kita itu baik, itu bisa. Jadi contohnya sekarang majikan itu mempunyai, ayo gawe roti, tapi resep ini di dunia lu saudara ya. Resep ini, oh enggak, salah itu majikan. Resepnya itu harusnya demikian. Oh, saya sudah melayani. Oh ya baik, itu bisa usul begitu saudara. Tetapi bukan itu yang dimasukkan firman Allah di sini. Firman Allah ada supaya kita manut kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kita layani itu Tuhan, dan aturan itu sudah tertulis dalam Alkitab ini. Saudara, kalau itu bisa terjadi luar biasa. Saudara, jadi hidup kita itu seharusnya rebutan melayani, saudara.
Amin, saudara. Iya, ya. Kalau saudara ini diberkati Tuhan, rebutan melayani. Jangan sampai saudara sekalian, orang ditunjuk semakin penak, wis tak menengahi dulu. Jangan, salah, saudara. Ya, ada seorang pengusaha, saudara sekalian. Ya, ketika itu ada pembangunan gereja, ya, dia itu masih, ya karena dia itu pengusaha, saudara. Dia katakan, wis tak kasih kesempatan dulu. Siapa yang mau berkorban silakan dulu. Ya pendeta, mari siapa yang mau korban? Dia sakutan jemput yang terakhir ya. Orang wakil sedati, saudara, dia bilang, Om, kurang apa Om ya sekarang? Enggak, sudah semua sudah cukup. Loh, lah saya bagian apa? Loh, dulu waktu masih terbuka, saudara sekalian tidak mau mengambil. Sekarang semua sudah buat sendiri. Saudara sekalian mau berkata apa sekarang? Saudara, itu bisa terjadi, saudara. Wis aku tak menengahi sih, wis ono ben melayani sih. Lalu kadang-kadang melayani ono iso. Isone cuma main dulu, tidak bisa masuk surga, saudara, orang demikian ini. Kalau kecil yang memang kita lakukan kecil dulu, saudara. Ya, nggak bisa kita langsung besar, nggak bisa. Kita belajar setia dalam melayani Tuhan lebih dahulu, saudara. Nanti saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara sekalian. Ya, ini kan rebutan itu, saudara, rebutan antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu kan rebutan melayani, saudara. Ya, jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu sudah lahir duluan. Selisihnya 6 bulan, saudara. Lalu sama Tuhan, Yohanes Pembaptis itu ditaruh di padang gurun. Firman Allah katakan begitu, ya. Di sana dia berteriak-teriak supaya banyak orang bertobat. Lalu selang beberapa tahun, Tuhan Yesus ketika mau masuk pelayanan, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis mengatakan, untuk membuka tali kasutnya saja aku itu tidak